Bab 2275. Nasibku bergantung padaku bukan pada langit. 1. Keadilan. Mendengar apa yang dikatakan Raja Gunung Tengah, wajah Edwin tiba-tiba menjadi sangat jelek. Apa orang ini sedang melucu? Demi keadilan, katanya. Benar-benar bergaya. Saat ini, Jongsu berjalan ke sisi Edwin. Dia ragu-ragu, lalu berkata, kita harus mencari cara untuk menghadapi wanita itu. Mendengar ini, Edwin menarik pikirannya. Dia menatap Mela di seberangnya. Saat melihat cahaya pedang di tangan Mela, ada kilatan ketakutan di matanya. Pembunuhan instan alam tiada jalan. Pemilik cahaya pedang ini pasti alam tiada. Memikirkan hal ini, ekspresi Edwin tiba-tiba menjadi lebih jelek. Sekarang ada dua jalan di depan mereka. Yang pertama adalah terus membunuh, Mile dan Violetta, lalu dapatkan warisannya. Tapi ini sangat berisiko. Karena kemungkinan benar-benar ada master alam tiada yang muncul. Cara kedua adalah menyerah. Menyerah sekarang, apa masih sempat? Mungkin masih sempat. Tapi, dia tidak mau menyerah. Daripada hidup dalam penghinaan, lebih baik mati dengan penuh semangat. Setelah melihat ini, Edwin perlahan menutup matanya, mulai formasi. Boom! Cahaya putih tiba-tiba meledak ke langit dari Sekte Penegakan Hukum. Saat cahaya putih ini melesat ke langit, tiba-tiba berubah menjadi pusaran putih yang aneh. Saat berikutnya, pedang raksasa perlahan-lahan keluar. Dengan kemunculan pedang besar ini, ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya bergetar hebat saat ini. Alam semesta ini tidak dapat menahan kekuatan pedang ini. Pada saat ini, wajah Raja Gunung Tengah menjadi sangat serius, formasi pedang tanpa ruang. Mela menatap Raja Gunung Tengah, formasi pedang tanpa ruang. Raja Gunung Tengah berkata dengan suara yang dalam, ini adalah formasi pedang kuno yang diciptakan oleh seorang ketua Sekte Penegakan Hukum, dan ketua sekte itu adalah setengah alam tiada waktu itu. Dia menghabiskan ratusan tahun menciptakan formasi ini, kemudian setiap generasi dari ketua Sekte Penegakan Hukum akan dengan hati-hati menjaga formasi ini. Teknik formasi ini semakin kuat. Sampai sekarang, formasi ini pasti bisa membunuh master setengah langkah alam tiada dengan mudah. Formasi pedang tanpa ruang. Mendengar ini, Mela mengerutkan kening. Dia hanya memiliki satu cahaya pedang. Jika digunakan untuk mematahkan formasi besar ini, lalu apa yang harus dilakukan selanjutnya? Pada saat ini, Mile tiba-tiba berdiri. Semua orang memandang Mile. Mile menarik Mela ke belakangnya dan berkata dengan serius, "Kakak, biarkan aku menghadangnya." Mela sedikit mengernyit, "Kamu." Mile berkata dengan serius, "Hal yang sangat berbahaya, tentu saja biar aku yang melakukannya." Mela menarik Mile ke sisinya, energi misteri mentransmisikan suara, "Jangan pikir aku tidak tahu, kamu bisa menyerap energi pedang." Mile. Pada saat ini, energi pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitar pedang besar. Energi pedang ini padat seperti ujung jarum, membuat orang merasakan menakutkan. Pada saat ini, Edwin tiba-tiba berkata dengan suara muram, "Mile, dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu hari ini." Suara itu jatuh, tangan kanannya tiba-tiba mendarat. Boom! Di langit, pedang besar itu ditembak jatuh dengan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya dan dalam sekejap, seluruh langit langsung menjadi gelap. Melihat adegan ini, wajah Raja Gunung Tengah dan lainnya sesaat berubah. Pada saat ini, Mile tiba-tiba berteriak, "Aku saja." Setelah selesai berbicara, di bawah tatapan semua orang, dia menghubung ke langit dan langsung menuju ke pedang raksasa. Semua orang sedikit bingung. Apa yang akan dilakukan Mile? Edwin sedikit mengernyit, merasa gelisah di hatinya.
Pada saat ini, Mile langsung menabrak pedang besar itu. Boom! Di bawah pengawasan semua orang, pedang besar itu jatuh langsung ke tubuh Mile. Dalam sekejap, aura yang kuat menyapu tubuhnya. Pada saat yang sama, di bawah bimbingannya, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya di langit masuk ke dalam tubuhnya. Boom! Aura yang kuat keluar dari tubuh Mile dan aura ini bukan lagi aura alam tiada hati. Melihat adegan ini, Edwin dan yang lainnya benar-benar tercengang. Apa yang terjadi? Tak hanya Edwin mereka, bahkan Raja Gunung Tengah juga kaget. Orang ini benar-benar menyerap semua pedang itu. Menyerap pedang. Tepat pada saat ini, Mile di langit tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan berteriak, "Keren sekali!" Harus dikatakan dia sangat bahagia saat ini dan energi pedang itu telah meningkatkan basis kultivasi secara pesat. Semua orang. Edwin menatap Mile, wajahnya sepucat hati babi. Orang ini bukan hanya bisa mengabaikan ruang waktu, tetapi juga bisa menyerap pedang. Dewa peri macam apa ini? Pada saat ini, Mile perlahan mengepalkan tangan kanannya. Aura kuat di sekelilingnya mengalir kembali ke tubuhnya seperti air pasang. Jejak kekecewaan muncul di matanya. Sedikit lagi, dia bisa mencapai alam tiada pikiran. Basis kultivasi sudah cukup. Namun, dia masih membutuhkan pencerahan. Bagi dia, selama dia diberikan waktu 1 hari, dia bisa mencapai alam tiada pikiran. Tentu saja, pihak lawan sama sekali tidak mungkin memberinya waktu 1 hari sekarang. Bersambung. Bab 2276. Nasibku bergantung padaku bukan pada langit. 2. Pada saat ini, Edwin tiba-tiba membuka telapak tangannya dan saat berikutnya, sebuah token tiba-tiba melonjak ke langit. Boom! Seluruh langit langsung berubah menjadi pusaran besar. Saat berikutnya, seorang pria paruh baya ilusi keluar. Memanggil leluhur. Melihat pemandangan ini, wajah Raja Gunung Tengah kembali tenggelam. Dia berjalan ke sisi Mile. "Tuan Muda Ye, ini leluhur Sekte Penegakan Hukum, Nials. Orang ini sudah setengah alam tiada waktu itu dan dia bukan setengah alam tiada biasa. Meski kini hanya tersisa jiwa roh, tapi kekuatannya melebihi alam tiada biasa." Mile berpikir sejenak, lalu berkata, "Senior, apa kamu bisa mengalahkannya?" Raja Gunung Tengah buru-buru menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku bukan lawannya." Mile. Pada saat ini, Nials tiba-tiba berbisik, "Apa Sekte Penegakan Hukum aku terancam musnah?" Edwin memberi hormat, "Guru leluhur." Para master Sekte Penegakan Hukum juga memberi hormat satu demi satu, "Guru leluhur." Nials tiba-tiba menatap Mile. Mile menggerakkan kelopak matanya dan mundur ke sisi Mela. Menghadapi master tingkat monster tua seperti itu, mana mungkin dia tidak berwaspada. Nials menatap Mile sejenak dan berkata, "Kenapa kamu datang menghancurkan Sekte Penegakan Hukum aku?" Mile berkata dengan nada lembut, "Senior, bukan aku yang ingin menghancurkan Sekte Penegakan Hukummu, tapi Sekte Penegakan Hukummu yang ingin merebut pedangku." Saat berbicara, dia melihat Wanda di sampingnya. Saat ini, jiwa Wanda telah pulih. Dengan pemikiran dalam benaknya, pedang biru gaib terbang ke depan Nials. "Ini pedangnya." Nials menatap pedang biru gaib yang ada di hadapannya. Dia ingin mengambilnya, namun entah kenapa, dia tidak bisa memegang pedang biru gaib itu. Setelah beberapa saat, Nials menoleh melihat Edwin. "Apa otakmu ada masalah?" Edwin tercengang, "Guru leluhur." Nials sedikit mengernyit, "Apa kamu tidak bisa merasakan kengerian pedang ini?" Edwin berkata dengan suara dalam, "Itu hanya sebilah pedang." Nials menatap Edwin,
bagaimana kamu mencapai alam tiada jalan? Wajah Edwin sedikit jelek. Niels mendesah pelan, secara logis, alam mengetahui nasib harusnya sudah bisa merasakan sebab akibat yang mengerikan dari pedang ini. Dan kamu telah mencapai alam tiada jalan, tapi kamu masih bisa merasakannya. Atau, kamu sudah merasakannya, tapi kamu masih bersikap serakah, hei. Edwin berkata dengan suara dalam, leluhur tahu siapa dia. Niels menggelengkan kepalanya, bukan orang yang bisa kita provokasi. Edwin menggenggam tangannya dengan erat, wajahnya sangat suram. Begitu Niels mengatakan ini, ekspresi para master sekte penegakan hukum di arena menjadi jelek. Guru leluhur sendiri mengatakan dia tidak mampu memprovokasi. Mau bagaimana ini? Niels tiba-tiba menatap Mile, teman kecil, di mana orang yang membuat pedang ini. Apakah itu alam tiada? Mile tersenyum dan berkata, aku tidak tahu di mana dia dan aku tidak tahu apakah dia alam tiada atau bukan. Setelah hening sejenak, Niels berkata, teman kecil, bagaimana kalau kita berjabat tangan dan berdamai? Berjabat tangan dan berdamai. Mile membeku. Dia tidak menyangka tetua itu benar-benar ingin berjabat tangan dan berdamai. Pada saat ini, Edwin yang berada tidak jauh di sana tiba-tiba meraung, tidak mungkin. Begitu ucapan ini keluar, semua orang di arena memandang Edwin dan Raja Gunung Tengah mencibir, Ketua Sekte Xiao, kamu benar-benar luar biasa, apa kamu mencoba menipu guru dan menghancurkan leluhur? Niels memandang Edwin berkata dengan suara dalam, guru leluhur, aku dan Sekte Penegakan Hukum berselisih dengan orang ini, jika hari ini tidak menyingkirkan orang ini, begitu orang ini berkembang, maka Sekte Penegakan Hukum aku akan berada dalam bahaya. Niels memandang Edwin, apa kamu pikir kamu bisa membunuhnya? Ekspresi Edwin berangsur-angsur menjadi ganas, kenapa tidak? Sekte Penegakan Hukum aku belum menunjukkan kartu trufnya. Tidak sulit untuk membunuhnya. Saat berbicara, dia memberi hormat yang dalam, guru leluhur, tidak mudah bagi aku untuk mengembangkan Sekte Penegakan Hukum sampai sekarang. Lebih sulit lagi bagi aku untuk bisa berlatih sejauh ini. Jika kamu memusnahkan Mile dan Violeta ini, Sekte Penegakan Hukum aku dan Master Alam Tiada jalan lainnya dapat mencapai alam tiada yang sebenarnya. Saat itu tiba, Sekte Penegakan Hukum aku akan menjadi pasukan terkuat di seluruh dunia kritis Tao ini. Alam tiada. Mendengar kata-kata Edwin, para Master Alam Tiada Sekte Penegakan Hukum tiba-tiba tergerak. Perlu diketahui, Mile dan Violeta pasti memiliki warisan Amer. Membunuh Mile dapat mencegah Violeta mencapai alam tiada dan dapat merebut warisan Violeta. Begitu mereka mendapatkan warisan Violeta, mereka akan berkesempatan untuk mencapai alam tiada yang legendaris itu. Pada saat ini, Niels menghela nafas dengan suara rendah, apa yang kamu pikirkan itu memang indah. Apa kamu tahu? Poin pengetahuan yang terkandung dalam pedang ini berada di luar jangkauan alam semesta kita. Artinya, orang yang membuat pedang ini setidaknya sudah mencapai alam tiada. Dan alam semesta kita ini yang mencapai alam tiada, dulunya adalah perada satu orang saja, tapi pedang ini bukan dia yang buat. Apa kamu tahu apa artinya ini? Artinya masih ada dunia yang tidak kita kenal dan supermaster yang tidak kita ketahui. Di samping Mile, Raja Gunung Tengah mengacungkan jempol, ini memang seorang leluhur, kecerdasannya berbeda. Aku sangat kagum. Edwin terdiam dan wajahnya muram, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, Niels terus melanjutkan, orang memiliki hati yang serakah memang normal, tetapi jangan sampai pikiran dibutakan karena keserakahan. Beberapa orang bisa dijadikan musuh dan sementara ada beberapa orang tidak boleh dijadikan musuh sama sekali. Ini adalah cara bertahan hidup, apa kamu mengerti? Edwin menatap Niels,
Akhirnya aku tahu kenapa guru leluhur berhenti di setengah alam tiada selama sisa hidup ini. Karena guru leluhur terlalu penakut dalam melakukan sesuatu. Pengecut seperti ini, bagaimana bisa membuat masalah besar? Saat berbicara, dia menunjuk ke langit dengan marah. Aku Edwin Xiao, tidak percaya pada nasib. Aku tidak percaya pada siapapun kecuali diriku sendiri. Nasibku bergantung padaku. Ekspresi Niels membeku. Bersambung.